Pembangunan IKN ini adalah merupakan tentunya berangkat dari niat yang luar biasa karena dalam rangka untuk melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi di luar Pulau Jawa. Ya, Oleh karena itu, hendaknya skema yang sudah memang disusun, ya, lini masa yang sudah dibuat itu betul-betul konsistensi untuk dijalankan. ya. Yang tentunya kita berharap agar supaya eh, pengusaha-pengusaha lokal itu betul-betul diajak diskusi Iya, untuk iya, iya. mengambil bagian. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan standarisasi yang dibutuhkan, itu tolong diberikan semacam pelatihan awal atau Iya, semacam iya. mekanisme awal sehingga mereka bisa penuhi. Termasuk diantaranya tenaga kerja lokal. Iya, iya. Itu kalau memang ada sertifikasi yang dipenuhi harus dilakukan pelatihan sehingga tidak ada alasan terus mereka untuk tidak libatkan. Tentunya yang terakhir adalah semoga IKN ini tidak terjadi yang namanya diskriminasi terhadap orang lokal. Betul-betul membaur sebagaimana konsep awal prinsip dan indikator yang sudah ada dalam sebuah proses bahwa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, tidak ada diskriminasi. Ini betul-betul intinya bahwa skema yang sudah dijalankan ini dijalankan dan jangan sampai menyebabkan kabupaten kota yang lain tidak mengikuti teriring berdasarkan percepatan yang terjadi di IKN. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya saudara-saudaraku yang ada di Aceh sampai ke Papua, kemudian di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, Samarinda, Bontang, Kuta Timur, kemudian Penajam Pasir Utara, Tanah Grogot, dan Berau. Membicarakan ibu kota negara atau IKN, ibarat kita meminum air asin di lautan. Semakin diminum, kita semakin bertambah dahaga. Apalagi warga Kaltim yang memiliki keinginan kuat agar ibu kota Nusantara itu benar-benar hadir di Kalimantan Timur. Tentu keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang berkualitas. Karena keinginan yang berkualitas itu paralel dengan kebutuhan yang bermartabat. Apakah keinginan masyarakat Kaltim untuk mewujudkan IKN itu benar-benar sudah melihat plus minusnya, apalagi terkait dengan beberapa investor asing yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi sampai hari ini pun belum ada yang hadir. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa jangan sampai ibu kota negara menggerus APBN yang ada di negeri ini. Nah, untuk membicarakan persoalan IKN ini, saya menghadirkan salah seorang narasumber yang sering saya hadirkan di sini. Beliau adalah kandidat dokter Haji Agus Riansa Ridwan, SIP MSI. Assalamualaikum, Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih agak terlambat ya. Kita ya. Masalahnya Malam hari ini jalanan cukup padat. Iya. Jalan cukup padat. Kenapa dia padat? Karena hanya satu jalan penghubung antara Sangatta Utara ke Desa Sorga Barat. Nah, tadi saya sudah membicarakan terkait dengan persoalan IKN itu, bahwa sampai saat ini belum ada satu investor pun yang menggelindingkan dananya dari luar negeri untuk membantu pembangunan IKN itu. Yang terjadi saat ini adalah murni menggunakan APBN secara keseluruhan. Bagaimana tanggapan Pak Agus? Jadi saya informasikan bahwa Pak Agus Riansa ini adalah salah seorang bacalek dari Partai PKS yang akan berlaga di tahun 2024. Kemudian dapilnya dapil Bontang, Kuta Timur, dan Berau. Silakan, Agus. Ya,
Terima kasih Om WP. Setelah sekian waktu ya, tidak kita hadir untuk bersama di podcastnya Om WP ini. Ya. Yang sekarang harus kita akui bahwa podcast Om WP ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh publik ini kelihatannya, karena memang update dan selalu memberikan tayangan kekinian ya, memang yang dibutuhkan publik. Malam hari ini satu judul yang menurut saya ya itu sangat substansial, sangat esensi untuk kita diskusikan. Tetapi sesungguhnya ini materi sangat berat ya kan. Iya. Kenapa sangat berat? Kadang-kadang materi-materi seperti ini terlalu kita menilainya secara politik ya. Padahal sebenarnya persoalan IKN ini selain memang masuk dalam sisi perspektif politik, namun sisi sosial dan sisi ekonomisnya itu juga harus tetap menjadi sudut pandang kita. Berbicara masalah IKN tentunya Om WP, sebelum kita masuk kepada apa yang semacam dipertajam oleh Om WP terkait sampai sekarang bagaimana rencana awal ya terhadap penganggaran terhadap IKN ini kok belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, bahkan terlihat betul-betul masih sangat mengandalkan APBN dalam prosesnya. Nah, tentu berbicara masalah pemindahan ibu kota ini adalah merupakan keinginan ya yang tidak hanya dimunculkan oleh Presiden Jokowi ya. Wacana untuk pemindahan ibu kota ini sebenarnya telah dicanangkan juga pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Iya. Baik Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, termasuk diantaranya juga Pak Soeharto, itu juga pernah mewacanakan untuk perpindahan ibu kota. Nah, memang secara landasan atau dasar berpikir untuk memindahkan IKN ini, kalau dibaca secara konsep teori, itu sangat mengembirakan. Karena kita ketahui bahwa tujuannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Sebagaimana kita ketahui bahwa perpindahan ibu kota ini tentunya dalam rangka untuk mengurangi ya kepadatan penduduk, termasuk pergerakan ekonomi dan pembangunan yang begitu sentralistik di Pulau Jawa, untuk bergeser di mana ditunjuknya tentunya dalam hal ini Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dalam hal ini tentunya dalam rangka untuk pengembangan ya, tentunya pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah di luar Pulau Jawa. Tentunya pembangunan pemerataan ini tentu dalam rangka juga serta mengurangi ya beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi sosial, termasuk diantaranya dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, tentu berbicara tentang masalah IKN ini, tentu kita tentunya Kabupaten Kutai Timur itu dalam sisi lain berdasarkan tujuan dan orientasi tadi, itu tentu sangat mengembirakan. Karena kalau kita melihat dalam rangka untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi, tentu ini harapan besar tentunya ya. Pulau-pulau di luar Pulau Jawa, karena kalau ditempatkan di Kalimantan Timur, tentu ini akan berimplikasi terhadap secara keseluruhan Pulau Kalimantan, juga berimplikasi terhadap Pulau Sulawesi, termasuk diantaranya juga Sumatera dan sebagainya. Bahkan itu tetap akan ada implikasi baik dalam sisi Pulau Jawa dalam pembangunan jasa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita masuk tadi kritik poin yang disampaikan Om WP, nah ini juga menjadi pertanyaan dan kekhawatiran kita dulunya tentu Om WP. Karena dulu itu sering diidentikan seakan-akan Partai Keadilan Sejahtera itu tidak menyetujui daripada pemindahan ibu kota negara ini. Padahal setuju. Padahal secara substansi kita setuju dalam rangka untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Betul. Memang soal waktu itu hanya soal
situasi dan waktunya saja. Di mana waktu itu kan situasi kondisi COVID yang memerlukan kebutuhan anggaran, di mana terjadi penurunan pendapatan negara juga pada saat itu terjadi tekanan ekonomi yang cukup signifikan. Yang kedua, pada saat itu kita melihat bahwa situasinya pada saat itu masih ada beberapa poin yang harus didiskusikan secara detail atas kesungguhan apabila nantinya misalnya regulasi yang menaunginya itu diwujudkan. Yaitu adalah bagaimana agar supaya tidak terjadi penganaktirian ya terhadap kabupaten-kabupaten lain yang berada di wilayah sekitar ibu kota negara dalam perspektif pembangunan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana pemberdayaan atau pendayagunaan daripada orang-orang lokal dalam implementasi pembangunan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak munculnya diskriminasi sosial terhadap penduduk setempat yang memang secara turun-temurun telah mendiami wilayah itu. Ya, itu sebenarnya gambaran kita pada saat itu. Cuman memang pilihan-pilihan itu kan secara politis tentu telah melalui beberapa analisis. Itu awalnya. Tapi itu perdebatannya kan sudah selesai. Ini tentunya sudah selesai pada saat di mana bahwa persoalan IKN ini telah dibuat regulasinya, bahkan telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini. Bahkan itu telah mendapatkan beberapa aturan turunan di bawahnya, diantaranya PP Nomor 17 2022, Perpres 63 2022, Perpres 62 2022, Perpres 64 2022, Perpres 65 2022, termasuk RPWP kewenangan khusus otorita dan RPP tentang pemberian perizinan dan sebagainya. Ini juga ditindaklanjuti lagi, bahkan lebih diciutkan lagi, lebih teknis, bahwa dibuat Perka Otorita IKN Nomor 1 2022 tentang organisasi dan tata kerja Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Artinya apa? Bahwa sejak regulasi itu ada, maka perdebatan kita tidak lagi berada pada perspektif kebijakan. Karena itu sudah selesai persoalan itu, bahwa berdasarkan hasil keputusan telah diundangkan bahwa Ibu Kota Negara itu dipindahkan. Nah, oleh karena itu, sekarang mari kita artinya fokus kepada komitmen dan konsistensi kita terhadap pemerintah dalam hal ini yang telah menyepakati undang-undang itu untuk mewujudkan IKN itu, terutama dalam sisi kurang lebih 3 aspek yang saya sampaikan tadi, dalam sisi aspek sosial, dalam sisi aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah dalam sisi aspek adalah tidak terhambatnya pembangunan di sisi di luar daripada IKN, terutama di wilayah-wilayah Kalimantan Timur dan umumnya tentunya negara Republik Indonesia. Seperti itu kurang lebih itu. Oke, baik. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera ketika selesai persoalan penerimaan negara yang dirundung Malang waktu COVID itu menganggap persoalan ini sudah clear dan sudah sebagian besar ya kader-kader PKS sangat setuju dengan pembangunan IKN itu. Nah, apalagi sudah diundang-undangkan. Kemudian timbul persoalan baru karena yang dijanjikan presiden itu bahkan beliau menyatakan bahwa Pak Jokowi sendiri sangat kaget karena banyak investor katanya yang ingin masuk di ibu kota negara. Bahkan beliau menyatakan bahwa membludak. Lalu kemudian tidak lama kemudian dijawab oleh menterinya sendiri, Menteri PUPR Pak Basuki, bahwa alasan realisasi investasi swasta di IKN itu masih nihil gitu. Nah, kemudian dalam gonjang-ganjing persoalan investasi yang masuk ke IKN itu sangat susah, karena beberapa pengamat juga menyatakan bahwa kenapa investor asing tidak masuk ke IKN itu karena tidak ada yang bisa dijual di sana. Bahkan beberapa investor asing itu menyatakan bahwa mereka tidak punya keuntungan jika masuk menginvestasikan uangnya di IKN itu. Nah, lalu kemudian
saya mendengar informasi juga bahwa undang-undang IKN itu ingin direvisi. Kemudian Menteri Kehakiman, ya, Yosana Loloi menyatakan bahwa agar supaya APBN itu bisa leluasa digunakan untuk membangun IKN. Nah, seperti apa yang dikhawatirkan tadi Pak Agus terkait jangan sampai mengganggu postur APBN dan mengganggu pembangunan di luar IKN itu bisa saja terjadi jika pemerintah memfokuskan pembangunan IKN itu dengan dana APBN. Tanggapan Pak Agus? Ya, sebelum kita tentunya melakukan otokritik ya terhadap implementasi kebijakan, yang dimana kita ketahui bersama bahwa tentunya sebelum sampai pada proses implementasi kebijakan daripada penunjukan pemindahan ibu kota negara baru Nusantara ini, tentu kan melalui sebuah analisis, Ya. termasuk diantaranya formulasinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang kita harapkan itu tentu adalah hasil analisis itu berkesesuaian dengan tentunya formulasi yang sudah dibuat. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui WP bahwa di awal wacana ini dan setelah dilakukan undang-undang, kita kan bisa melihat bahwa IKN yang di Panajam Pasir Utara Kaltim ini itu sebagaimana bahwa keuangan yang dibutuhkan itu kurang lebih 466 triliun sampai 486 triliun hingga di 2045. Iya. Dari total yang dibutuhkan itu 466 triliun sampai 486 triliun sampai 2045, itu APBN itu sudah disampaikan bahwa yang digunakan itu kurang lebih 19% atau hanya sekitar 8854 T atau kurang lebihnya 92,34. Nah, tentunya dalam rangka untuk melengkapi pemenuhan kebutuhannya itu WP, tentu dilakukan skema investasi swasta yang sebagaimana disampaikan WP tadi, diantaranya juga dari BUMN hingga kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nah, untuk tahun 2022 dari APBN itu sudah digelontorkan 510,79 M. Ini tertuang dalam Perpres nomor 85 tahun 2021. Nah, di tahun 2023 ini itu sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, dalam APBN itu telah digelontorkan APBN 23,9 triliun untuk IKN. Itu anggaran tahun 2003 ya? 2023 itu sesuai dengan data yang kita dapatkan dari informasi yang disampaikan Menteri Keuangan dari berbagai media yang ada. Nah, yang menjadi memang pertanyaan kita sekarang adalah ada 2 poin. Pertama adalah bagaimana simultan selain daripada APBN yang masuk, itu juga bagaimana dengan misalnya sebagaimana disampaikan oleh WP tadi investasi swasta. Bagaimana dengan BUMN, bagaimana dengan misalnya badan usaha KPBU-nya. Itu juga harusnya menjadi fokus kita. Yang poin keduanya adalah yang menjadi konsentrasi kita juga adalah tentunya bahwa kita bertanya juga apa implikasi dengan begitu besarnya digelontorkan nanti misalnya APBN terhadap IKN, apa itu tidak berdampak terhadap alokasi tentunya yang harusnya diperuntukkan pembangunan juga, percepatan pembangunan juga di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Timur kurang lebih 9 kabupaten kota lainnya. Nah, ini kan dua konteks yang harus betul-betul menjadi analisa perhatian kita. Nah, inilah kenapa dulu sebelum betul-betul ini dijadikan semacam menjadi keputusan dan ketetapan dan dituangkan dalam undang-undang, kenapa Partai Keadilan Sejahtera itu betul-betul memberikan advis, memberikan masukan yang luar biasa agar supaya betul-betul analisa awalnya itu betul-betul dan konsistensinya berjalan dengan baik. Ya, tentunya saya selaku putra yang lahir di Borneo ini terhadap kebijakan ini kan senang sekali kita. Apalagi setelah diundang-undangkannya. Tetapi ada satu persoalan juga yang kami sudah sampaikan, catatan-catatan yang sudah kami sampaikan sebelum ditetapkan dulu bahwa ini jangan sampai ada muncul ketimpangan sosial, baik dalam sisi pemberdayaan tenaga kerja lokal, termasuk antaranya investasi misalnya pengusaha lokal, termasuk bagaimana tidak terjadinya diskriminasi dan penggerusan terhadap lahan-lahan lokal dan masyarakat lokal. Nah, ini terus menjadi kritik yang kita sampaikan ke pemerintah selain
kritik bagaimana pemerintah itu konsisten untuk menjalankan skema yang sudah disampaikan kepada lembaga legislatif pada masa itu. Nah ini tentunya kalau ini terus berlanjut, Ya. bahwa ketakutan-ketakutan dulu yang kita memang khawatirkan bahwa akan terjadi misalnya ternyata tergerusnya APBN nanti yang lebih besar dibandingkan rencana awal, Ya. apalagi tadi dikatakan OMP akan ada wacana untuk melakukan revisi. Nah ini tentu akan menjadi sesuatu diskursus yang sangat menarik untuk kita analisis. Sekali lagi Om Epek saya katakan, persoalan IKN ini selain kebijakan yang memang adalah kebijakan politis, tapi ada sesuatu diskursus yang sangat detail yang harus dilakukan. Persoalan sosial, termasuk persoalan poin tujuan awalnya IKN itu, pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah pulau luar Jawa. Nah itu kontensinya harusnya kalau kita diskusi. Jangan kita giring kepada diskusi politik praktis atau politik yang sangat pragmatis atau oportunistis dalam menjelaskan terkait soal IKN ini. Tentu sangat saya sayangkan lah kalau misalnya ada wacana-wacana begitu, misalnya memaksimalkan APBN akhirnya melupakan skema awal. Kan skema awalnya itu ada keterlibatan investasi pihak swasta. Nah, itulah yang dikhawatirkan sebenarnya banyak orang terkait dengan pembangunan IKN itu. Jangan sampai anggaran yang sebenarnya masuk ke kementerian justru dipotong masuk ke IKN, sehingga fokusnya bukan bagaimana membangun bangsa ini secara secara adil dan merata, akan tetapi fokus pada pembangunan IKN. Ya, itulah diperlukan Om Ute. Diperlukan kita untuk terus memberikan advis, memberikan masukan, memberikan kritis, tentunya berdasarkan profesi kita masing-masing. Saya tertarik ya, ada sebuah tulisan yang pernah saya baca ya dari Dr. Insinyur Tri Mulyani Sunarharum, sarjana teknik, dosen perencana wilayah dan kota dari Fakultas Teknis UGM. Beliau mengatakan dalam webinar nasional itu pada 19 November 2022 yang lalu, dia mengatakan bahwa aspek penting ya melakukan mitigasi bencana dan perencanaan ibu kota Nusantara itu, karena dikhawatirkan ada implikasi yang tidak terselesaikan dalam perspektif bencana yang dimunculkan, termasuk perencanaan yang tidak bisa berjalan secara konsisten dan secara komitmen seperti itu, sehingga yang tadinya bayangan konsep teori termasuk di dalam naskah akademik yang tertuang di dalam undang RUU-nya yang sudah dijadikan undang-undang ini itu jauh daripada harapan-harapan yang diinginkan masyarakat. Nah, oleh karena itu sekarang harus terus kita apresiasi tentunya, seperti misalnya Gubernur Kalimantan Timur yang terus memberikan support, semangat dan terus melakukan semacam komunikasi, termasuk diantaranya tetap melakukan otokritik ya terhadap pemerintah pusat agar betul-betul serius dalam melakukan pembangunan IKN ini. Termasuk diantaranya anggota DPR RI kita dari Wakil Kaltim itu juga terus memberikan otokritik, terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif, termasuk diantaranya pakar ekonomi kita, pakar sosial, pakar hukum dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikhawatirkan tadi itu. Kenapa ada banyak pengamat menyatakan kenapa undang-undang itu ingin direvisi, ya disebabkan karena memang perencanaan awalnya yang tidak matang gitu. Sehingga akhirnya RUU rencana undang-undang IKN itu mau direvisi ulang. Ya, kalau merevisi sebuah undang-undang itu MP, itu kan bisa ada beberapa faktor. Faktor pertama itu adalah adanya ketidakkonsisten antara rencana skema awal dengan realita lapangan. Nah, karena ini tentunya menggunakan anggaran negara, maka itu nanti dikhawatirkan tidak ada kesesuaian dengan rencana awal dengan yang ingin dilakukan, sehingga diperlukan sebuah perubahan-perubahan berdasarkan skema yang fakta yang kemungkinan bisa dilakukan. Tetapi yang tentunya sangat mengkhawatirkan adalah kalau itu dilakukan dan tidak menutup kemungkinan nanti itu akan terjadi revisi-revisi yang terus-menerus, karena dengan alasan bahwa di dalam aplikasinya, di dalam implementasinya ada situasi kondisi yang
begitu rumit ya. Kita kalau melihat tontonan di televisi dan sebagainya, memang kadang-kadang juga kita miris ya melihat jawaban-jawaban dari pemerintah sekarang terkait persoalan ini. Di mana kami sebagai masyarakat Kalimantan Timur tentunya tidak ingin ini hanya menjadi sebuah rencana yang tidak terselesaikan. Siapapun pemimpinnya ke depan, harapan kita skema yang sudah ada itu betul-betul dijalankan dan dilanjutkan dengan dua aspek yang saya katakan sebelumnya, bahwa itu tidak boleh terjadi diskriminasi, tidak melakukan pemberdayaan terhadap pengusaha-pengusaha lokal, termasuk diantaranya tenaga kerja lokal, termasuk juga diantaranya adalah jangan sampai terjadi diskriminasi, termasuk mungkin diantaranya pengurangan wilayah terhadap masyarakat lokal dan sebagainya yang tidak memiliki akses untuk itu. Nah, ini kan poin-poin yang tetap harus menjadi kritik kita, karena ini kan sudah menjadi sebuah keputusan, sehingga harapan kita ini terjadi. Sedikit yang ingin saya sampaikan, Om WP. Kalau berbicara sebenarnya secara formula, termasuk diantara bahwa tujuan sebenarnya, kalau kita membaca naskah akademik daripada undang-undang ini sebenarnya sangat menggembirakan, apalagi kalau kita baca aturan-aturan turunnya, kita bisa melihat bahwa target daripada dengan luas 256.000 hektar wilayah IKN di tahun 2045 ini, itu diharapkan penduduknya itu 1,7 sampai 1,9 juta penduduk. Dengan populasi yang sudah digambarkan, perpindahan tahap awalnya diharapkan ada sekitar 1 juta perpindahan awal di tahun 2022-2024. Membangun kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh dari 2005-2009. Terus dari 2030-2034 melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara dengan lebih progresif. Membangun seluruh infrastruktur ekosistem dengan ini. Kalau melihat skema sampai ke 2040-2045, memang terlalu dini juga kalau kita sekarang itu misalnya pesimis. Tetapi kita akan tetap optimis, tetapi terus harus kita berikan masukan, terus melibatkan diri untuk memberikan pikiran kita, ide gagasan kita kepada pemerintah. Jadi jangan sampai dianggap ide gagasan kita, termasuk pada malam hari ini kita melakukan podcast, ini bagian daripada menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah pasti misalnya tidak terjadi apa. Memang kan ini baru on progress juga gitu loh. Yang penting itu bahwa skema yang sudah disusun dengan rencana anggaran sampai tahun 2045 ini, dengan skema dari APBN tadi sudah yang diskemakan itu, termasuk misalnya investasi swasta dan sebagainya, itu dijalankan. Memang kita yang perlu kita sangat sampaikan itu adalah konsistensi, Om. Bahwa ini kan pemerintahan akan berganti nih, Om WP. Termasuk diantaranya pemerintahan di eksekutif, termasuk di pemerintahan legislatif. Kita berharap sekali, makanya di awal saya katakan, Om WP, bahwa pemindahan ibu kota negara ini jangan menjadi kebijakan politik saja, tapi betul-betul menjadi kebijakan substansial kenegarawan, pemerintahan dalam rangka tadi tujuan awalnya, pemerataan pembangunan ekonomi dan lain-lain sebagainya untuk di wilayah luar Pulau Jawa. Nah, optimisme ini terus, salah satu wujud optimisme yang harus kita lakukan adalah melakukan kritik yang konstruktif, terlibat di dalam proses itu dan sebagainya apapun. Misalnya kita di Kabupaten Kutai Timur, yang kita harus cepat merespon bagaimana membekali anak-anak kita dalam sumber daya manusia kita dalam perspektif kebutuhan yang dibutuhkan sampai 2045 nanti di IKN, termasuk diantaranya IT, teknologi dan lain sebagainya, termasuk diantaranya juga teknik-teknik pembangunan, arsitek dan sebagainya. Banyak termasuk entrepreneurship, termasuk wisata-wisata yang bisa menjadi penyanggah daripada ibu kota negara. Nah, memang tidak bisa kita melakukan semacam konklusi termasuk atau kesimpulan dari sebuah proses ini kan sampai 2045 ini, Om. Perencanaannya sampai 2045 tuntas. Dengan anggaran yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, ini harus terus ada perlawanan, dan kita kan bisa lihat di DPRD penolakan adanya revisi dengan skema yang lain. Itu kan bagian daripada yang kita apresiasi dan terus harus kita support, karena kita sudah
sudah bersepakat ya, walaupun tadi ada dinamika perbedaan pandangan, tapi kan sudah bersepakat yang dituangkan dalam undang-undang ini bagaimana IKN terwujud dan kita harus mensupport agar segera terwujud. Nah, tadi tentunya disinggung dalam 2045. Oke, tadi disinggung bahwa sesungguhnya membangun IKN itu jangan pendekatan politis semata, tetapi bagaimana kita menempatkan diri sebagai negarawan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, mohon maaf ini saya tarik lagi ke sini, ada hal yang luar biasa sebenarnya dengan pembangunan IKN ini, apalagi mendekati pemilu. Lalu kemudian ada seorang calon, katakanlah Anies Baswedan, seakan-akan itu ketika dia terpilih tidak akan membangun IKN. Makanya yang menjadi prioritas Jokowi itu hanya 2 calon kelihatannya. Bagaimana pandangan Pak Agus Riansyah sebagai bacalek, ya, sebagai bacalek dari Partai PKS untuk Dapil Berau, Kutin dan Bontang. Ya, kalau melihat semacam statement ya, atau melihat semacam pernyataan-pernyataan seperti itu bahwa akan ada salah satu calon presiden dan wakil presiden yang akan tidak menyetujui, saya rasa itu hoax itu. Saya rasa itu sesuatu yang bagian daripada kampanye-kampanye yang tentunya dalam rangka untuk melakukan upgrading terhadap calon yang diusung dan sebagainya. Saya rasa sebagaimana saya katakan tadi itu bahwa ini sudah ada undang-undangnya, PP-nya dan lain sebagainya sudah ada. Betul, tidak menutup kemungkinan namanya kebijakan itu dirubah, direvisi atau ada perpu dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu terlalu dini untuk kita menyatakan seperti itu. Dan apalagi kan tidak pernah calon presiden itu sendiri mengatakan akan tidak melanjutkan, bahkan secara tegas beliau beberapa statement mengatakan itu akan terus lanjutkan karena merupakan amanah undang-undang gitu. Maksudnya beliau itu Anies Baswedan? Artinya apa? Mungkin saja itu ada misalnya perubahan-perubahan skema karena situasi dan kondisi itu kan, jangankan yang terjadi pergantian pemimpin baru, yang masih dalam pemimpin yang sama saja kan punya inisiatif untuk melakukan revisi. Itu merupakan suatu hal yang biasa karena situasi kondisi, bisa juga karena politis, itu bisa saja dalam sebuah politik OMWP. Ada satu hal yang sebenarnya juga perlu kita paham OMWP, bahwa sosialisasi terhadap prinsip termasuk indikator kinerja utama pembangunan IKN ini kan tidak tersosialisasi dengan bagus. Jadi termasuk yang ada di dalam naskah akademik, yang tertuang di dalam PP dan seterusnya, termasuk skema dan lain sebagainya, termasuk prinsip dan indikatornya, itu saya yakin tidak banyak diketahui oleh publik masyarakat kita ini. Yang banyak diketahui publik, taunya IKN pindah, begitu saja. Akan nanti pembangunan infrastruktur akan tentunya lebih ada perhatian lebih, dan sebagainya. Itu kan harapan. Mudah-mudahan memang demikian. Tetapi kalau kita misalnya mempelajari secara keseluruhan daripada skema awal dan orientasi tujuan prinsip dan indikator daripada IKN ini, kita punya gambaran. Kalau dilihat itu OMWP, kita itu pasti tidak ada keraguan untuk meyakini bahwa ini sangat luar biasa. Nah, tapi kan memang sebagaimana dikatakan bahwa kadang-kadang di dalam perjalanan kalau sudah terlalu kental politisnya, tujuan dan orientasi awalnya itu kadang-kadang sudah tidak menjadi goal getter atau semacam objek yang diinginkan, bisa bergeser kepentingan dan orientasi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan kita harus terus memberikan ide gagasan yang konstruktif, saya ulangi lagi, konstruktif. Kita tidak boleh memberikan sesuatu itu yang tidak konstruktif, apalagi tidak solutif. Tidak jelas kita ini sebenarnya ingin menggiring kemana. Yang penting kita kritik saja, tidak boleh. Sebagai generasi yang memiliki kualitas, memiliki pemahaman yang ini, harusnya tidak boleh demikian. Saya tentunya selaku calon anggota DPRD provinsi, tentunya kalau saya juga mendapatkan amanah untuk menjadi anggota DPRD provinsi yang merupakan bagian yang akan lebih punya peluang untuk mencermati proses ini, diantaranya juga RT RW. Mudah-mudahan ini juga cepat berproses, kebijakan-kebijakan dalam rangka mensupport IKN ini, daerah-daerah penyangga yang diperlukan, kan harusnya itu memang
Segera kalau misalnya kita di provinsi itu memang harusnya disegerakan perencanaan yang terintegratif Dengan pembangunan dengan IKN. adanya IKN Iya, itu, iya, karena dibutuhkan memang kalau bisa sekarang itu dari 9 kabupaten kota yang ada lainnya ini harus segera dipikirkan memang pilot-pilot project atau kira-kira dia diberi desain apa dalam rangka menunjang itu sehingga antara kabupaten dengan kabupaten lain itu tidak terjadi tumpang tindih penyediaan pembangunan pilot projectnya atau semacam pembangunan dalam rangka mendukung penyangga itu. Harusnya segera dilakukan mitigasi, dilakukan koordinasi, sehingga muncul perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sehingga dari 9 kabupaten kota yang ada itu sudah punya kita perencanaan sekarang dalam rangka untuk mensupport apabila itu terwujud. Maksudnya Ya, Pak, seperti itu. maksudnya Pak Agus ini 9 kabupaten kota ini sudah Ya, harusnya kan kalau menurut saya Om Epe ya, Aha. pelan-pelan memang harus cepat-cepat sekarang dianalisis. Ini kan sudah ada undang-undangnya, Ya. ada PP-nya dan sebagainya. Coba kita pelajari baik-baik. Setelah kita pelajari baik-baik, ini kan bisa menjadi konsideran untuk dibuat perda dalam rangka mendukung IKN yang meliputi dalam rangka percepatan pembangunan 9 kabupaten kota lainnya. Iya. Sebagai daerah penyangga. Ya, yang sekaligus apabila perda itu diwujudkan, tentu selain didorong dalam rangka untuk pemenuhan APBD provinsi, juga dalam rangka bagaimana mensupport anggaran pusat yang berimbang, yang berkeadilan, sehingga tidak terpusat terhadap wilayah IKN belaka. Kan seperti itu harusnya segera dipikirkan lah selain RT/RW perubahan kita. Iya, jadi ada sentra-sentra kegiatan Yang terkhusus. sudah disepakati, Iya. misalnya Kutai Timur. anggaplah Kutai Timur itu diambil di bidang apanya? Iya. Kalau Berau itu kan yang sudah bergerak itu misalnya pariwisata. Selain pariwisata apa? Iya. Nah, misalnya Kutai Timur itu apa? Kan tidak mungkin itu sama. Betul. Dan itu kan harus disupport dalam sisi kebijakan dan keuangan penganggaran pembangunan yang seharusnya juga sinergi dengan anggaran di APBD, provinsi juga sinergi dengan anggaran di APBN. Kalau misalnya digelontorkan di IKN sekian, minimal perencanaan yang sudah daya dalam dukung IKN tadi yang diperuntukkan 9 kabupaten kota tadi, itu juga digelontorkan per tahun untuk dalam rangka percepatan sehingga 2024-5 itu memang kalau terwujud sudah siap semua juga. Dan penyangga yang 9 kabupaten kota ini tidak akan menjadi penonton kalau rencananya bagus seperti itu kan sebenarnya. sangat lucu kalau misalnya itu tidak simultan berjalan, tidak ada proporsional yang dibuat dalam sisi kebijakan integratif, tapi penyangga-penyangga lain ujung-ujungnya suppliernya juga dari Jawa, atau dari Surabaya nanti misalnya, atau dari mana, kan dekat juga dengan wilayah kita ini. Kan sangat dekat juga dengan Pasir Utara itu. Mungkin kalau diukur misalnya dari Berau saja, ya mungkin saja bisa lebih dekat dari sana kan? Bisa saja kan? Atau mungkin dari Semarang, Jogja dan sebagainya. Ya bisa saja dari Sulawesi, dari Palu, dari Sulawesi Selatan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kita yang ada di sini itu harusnya cepat dibuat regulasi, didukung dan sebagainya. Salah satu hal yang krusial sebenarnya di Kalimantan Timur ini, walaupun sebelum ada IKN itu adalah persoalan hasil-hasil pertanian. Kita misalnya mau makan sayur itu dari Sulawesi atau dari Jawa. Nah, seharusnya seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, bahwa seharusnya 9 kabupaten kota ini bisa mengambil peran. Kira-kira di Penajam atau di Tanah Grogol sana mau membuat apa kira-kira? Karena saya kepinginnya itu ada gambaran MOU, ada memorial standingnya. Misalnya pada saat IKN kebutuhan logistik pangannya misalnya disubsidi dari mana? Tapi itu kan tentu tidak bisa kalau tidak disiapkan juga dari sekarang. Karena kebutuhan yang diinginkan di sana itu nanti kan paling tidak sekarang sudah ada gambaran kebutuhan. Termasuk misalnya kebutuhan beras, misalnya kebutuhan logistik lain dan sebagainya. Terus misalnya bagaimana tempat-tempat wisata representatif untuk dikunjungi, tidak lagi misalnya ujung-ujungnya juga ke pulau-pulau lain, bahkan ke tempat-tempat lain. Ini harusnya tingkat nilai jarak antara wilayah otorita dengan misalnya kabupaten lain diperdekat. Apakah itu pembangunan kereta api, jalan tol yang semakin masif. Rencana jalan tol misalnya dari Samarinda ke Bontang itu seharusnya sudah bagian daripada konsekuensi dibangunnya IKN. Itu tidak hanya sampai ke Bontang, harusnya itu sudah sampai ke Kipi Maloy. Itu bagian daripada konsekuensi dengan pemindahan ibu kota. Itu harusnya itu bagiannya, termasuk diantaranya daerah-daerah lain itu. Itu
kalau gambaran saya yang ide konsep gagasan yang akan saya perjuangkan salah satu yang terkait Iya, soal betul. IKN lah OMP ini. Ya, apalagi kan anggota DPR provinsi itu memang harus bunyi itu terkait dengan IKN Ya itu. implikasinya kan wilayah Iya. kita itu. Nah, Bayangkan. sangat disayangkan kalau anggota DPRD provinsi tidak bisa bersuara terkait pembangunan IKN itu. Seperti apa yang tadi Pak Agus gagas itu Ya sebenarnya. saya yakin mungkin teman-teman juga sekarang Iya. sudah memikirkan itu. Tapi kalaupun itu misalnya belum, insya Allah Iya. itu bagian, dan saya juga akan tentu fokus ya Mhm. tentang terhadap kebijakan IKN ini. Jangan, tidak boleh gagal lagi. Kalau Iya, iya, udah, iya. skema dan hal-hal yang sudah memang disepakati harus kita awasin secara Iya, bersama iya, ya. iya. Kalau kita melihat misalnya dalam sisi prinsip dan indikatornya ya Om WP, Mhm. itu kurang lebih misalnya ada sampai 8 indikator ya. Ada 8 prinsip Ya, dan kurang lebih begitu banyak indikatornya terhadap 8 prinsip itu. ya, Selaras dengan alam, bineka tunggal ika, ya, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi, ya. sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi, peluang ekonominya untuk semua. Ini dari semua 8 prinsip ini kan ada indikator-indikatornya. Nah, ini kan harusnya dicermati. Ya, Kalau saya anggota ada rezeki ya, Iya, akan iya, saya iya. cermati ini. Apakah update dan orientasi pembangunan sekarang ya, terhadap lingkungan sekitarnya atas 8 prinsip ini sudah terkorelasi nggak ya, ya, ya. perencanaan ini? Aha. Karena ya konsep teorinya sangat luar biasa, tapi Iya. variabelnya terhadap indikator, indikator terhadap angket dan realisasi implementasi pertanyaan aplikasinya belum tentu nyambung juga. Iya, 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 iya. Padahal kan harusnya bisa dianalisis secara kuantitatif juga itu. Apalagi ya sayang ya bahwa Pak Isra Nur itu kan sudah mau berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Kaltim. Nah, beliau kan ya seperti yang Pak Agus tadi katakan luar biasa support beliau terkait pembangunan Ya, IKN kita ini. apresiasi beliau Itu. tuh sangat tegas, Iya. lugas. Aha. Tapi lugas saja tidak cukup sebenarnya. Ya harus disupport lah Nah, dengan stakeholder lain. Disupport dengan stakeholder lain, kemudian anggota DPR ya, seperti Pak Agus katakan tadi itu bahwa memang sudah harus memikirkan ini 9 kabupaten kota ini harus berpikir nih peran apa yang diambil di masing-masing kabupaten itu untuk bagian daripada IKN itu. Ya, ini juga Om WP. Harusnya kalau kita memberikan assessment, penilaian terhadap on progress daripada IKN ini, Ya. tentunya kan lini masanya itu kan sudah dibuat itu. Ya. Misalnya lini masa dari 2022, 2024, 2005, 2009 sampai ke lini masa misalnya 2045. Harusnya itu konsen kita itu juga harus kita analisa dari lini masa. Sekarang itu misalnya 2022, 2024. Apa pemindahan awalnya? Infrastruktur dasar utama selesai dibangun, beroperasi, tenaga listrik, TIK, pengelolaan sampah, membangun sarana utama MIS, pemindahan ASN awal termasuk TNI Polri, inisiasi sektor ekonomi prioritas. Nah, ini yang harusnya dikontrol. Apakah sudah ini on progress atau sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, nah ini dikorelasikan lagi dengan rencana penggunaan anggaran yang memang dibutuhkan. Nah, dianalisis lah. Pihak swasta sudah masuk berapa? Kalau memang belum, kenapa? Karena kan bisa saja ini memang belum. Bisa saja, tapi ya itu semua harus kita analisis. Sehingga dalam memberikan kritik atau masukan, itu proporsional dan konstruktif UMP. Jangan sampai lini masanya tahapan ini memang baru 2024, kita sudah mengkritisi yang seharusnya di 2030. Ini kan itu butuh dipahami juga. Kadang-kadang kan kalau kita cerita tentang IKN ini, mungkin lini masanya saja kita nggak ngerti. Betul. Akhirnya kita mengkritisi yang seharusnya 2030. Padahal kita masih berada pada 2022 dan 2024. Dan banyak memang pengamat yang kontra terkait IKN ini yang luar biasa, tapi semua saya lihat itu bahwa memang dilandasi oleh kepentingan politik. Ada yang mengatakan bahwa nanti membuat perpu setelah Jokowi lengser dan sebagainya. Ya termasuk pengamat ekonomi kita atau ekonomi kita, Faisal Basri sangat mengkritisi terkait IKN itu. Setiap ahli itu kan memiliki sudut pandang atau perspektifnya masing-masing. Yang pasti saya yakin bahwa itu semua tujuannya dalam rangka untuk memberikan intervensi. Kita bicara politik ini kan ada infrastruktur politik, ada suprastruktur politik. Nah, selain infrastruktur politik yang sudah ada, eksekutif, legislatif, tentu infrastruktur seperti misalnya
LSM, pelajar, pihak swasta, para ahli dan sebagainya harus memberikan kritik-kritiknya. Saya yakin mudah-mudahan itu niatnya semuanya dalam rangka agar supaya perencanaan yang sudah kita sepakati, undang-undang yang sudah diketok ini betul-betul itu kita on the track, dalam prosesnya. Kalaupun harus ada penjelasan kenapa ini belum bisa terrealisasi. Yang paling utama itu adalah memang kita harus memahami secara komprehensif dalam satu persoalan. Kalau bicara IKN ini memang harus kita memahami dari landasan dasarnya sampai nanti endingnya seperti apa. Sehingga ada tahapan kritik yang bisa kita berikan. Jangan sampai kita juga lompat kritik. Memang belum waktunya sudah kita kritik. Kecuali kita memberikan kritik secara umum. Bahwa secara umumnya jangan, contoh yang saya sebutkan tadi 3, jangan sampai anggaran APBN yang nanti akan jor-joran lepas konsistensi menyebabkan pembangunan lain di wilayah sekitar malah tidak berjalan. Yang kedua, tidak adanya perencanaan yang terintegrasi antara perencanaan orientasi lini masa skema yang dibuat di IKN dengan perencanaan yang terkoneksi terhadap ketersediaan dan kesediaan daripada kabupaten kota penyangga. Yang kedua, pemberdayaan warga lokal terhadap investasi, termasuk diantaranya itu adalah pemberdayaan tenaga kerja, dan yang ketiganya saya katakan itu adalah tidak terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat lokal yang merupakan pemilik wilayah dan adat yang ada di wilayah Borneo seperti itu. Nah sekarang kalau kita melihat ya di IKN sendiri itu sudah lebih 20% itu pembangunan sudah jalan tuh. Dan kemungkinan besar bahwa target Presiden Jokowi pada tahun 2024 di situ akan dilakukan peringatan 17 Agustus itu. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa jangan sampai kita tertinggal nih, apalagi daerah-daerah penyangga ini. Ini sebenarnya yang penting sebenarnya. Iya kan, agar supaya 9 kabupaten kota ini tidak menjadi penonton. Itu. Nah, saya berharap kita warga Kaltim berharap, warga Kutai Timur, warga Bontang, warga Berau itu sangat berharap agar supaya anggota DPR provinsi dari wilayah ini bisa menyuarakan itu. Mungkin pada kesempatan yang berbagi ini juga saya ingin menyampaikan WP bahwa tahap 1 daripada pembangunan IKN itu adalah terbentuknya sub yang ada di dalam lokasi. Ada namanya sub WP1A, WP1B dan WP1C dengan luasan hektar yang berbeda-beda. Dengan luasan 2.876 hektar ini dengan area pengembangan seluas 921 hektar, fungsi utamanya adalah sebagai pusat pemerintahan. Inilah tahap 1. Dan itu sementara dalam apa? Dan kita makanya saya katakan tinggal kita lihat on progress. Betul. Saya sih on progress. On progress. Cuma memang diskusinya ada pada bagaimana keterlibatan pihak swasta supaya tidak terlalu membebani APBN sesuai dengan skema awal. Yang kedua, tidak adanya pemberdayaan pengusaha lokal, adanya pemberdayaan tenaga kerja lokal, tidak terjadinya diskriminasi terhadap wilayah area yang dimiliki penduduk asli atau yang orang yang bermukim di situ. Ini kan konteks-konteks yang lebih menurut saya substantif yang didiskusikan. Karena kalau untuk mencermati on progress-nya, saya katakan tadi kan skemanya kan mereka sudah ada itu tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Nah, itu saja dicermati. Jadi saya lihat sih memang masih on progress sesuai dengan skema. Nah, memang yang butuh didiskusikan itu dan diberikan kritik yang konstruktif terus itu jangan sampai terjadi sebagaimana kita katakan itu dia APBN kabupaten kota ini jangan karena terlalu banyak terserap akhirnya anggaran pembangunan misalnya DAK yang seharusnya bisa diterjunkan ke 9 harusnya kan terintegrasi itu. Bikin begini, tahap pertama begini, jalanan sudah harus bagus. Tidak ambil bicara jalanan Samarinda, Balikpapan dan sebagainya, termasuk jalanan dan dari Berau sampai ini. Intervensi pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur itu sudah harus lebih intensif sebelum adanya rencana IKN dibandingkan setelah adanya rencana IKN. Itu kan harusnya yang berlaku. Kalau kemarin larinya 100, ini mungkin larinya 500. Harusnya demikian, karena ada percepatan yang harus mengikuti. Seperti itu. Inilah yang sebenarnya harus terus dicermati. Harus terus dicermati. Dan mudah-mudahan semuanya kita yang berpandangan, berpikir ini, niatnya insya Allah mudah-mudahan itu tujuannya tidak lain dari mengambil bagian untuk negara ini terus pada proses perjalanannya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih.
Ini pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah disinggung sih. Apa benar kira-kira atau seandainya Pak Anies Baswedan menjadi presiden akan melanjutkan IKN ini? Kalau secara personal yang ditanyakan Pak Anies Baswedannya, Ya. OMP, beliaulah yang bisa menjawab. Ahaha. Tapi kalau ditanya sebagai kepala negara, Ya. kepala pemerintahan, tentu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu juga dibatasi oleh kewenangan-kewenangan secara konstitusional. Iya, iya, iya. Ya. Yang kedua, dalam kebijakan seorang kepala pemerintahan Ya. itu juga melibatkan pendapat lain daripada infrastruktur politik yang lain seperti legislatif dan sebagainya. Artinya apa? Itu menurut saya Anies Baswedan pun menang secara legislatif dikuasai orang yang misalnya tidak searah dengan misalnya Pak Anies. Ya, koalisi perubahan itu. Tidak akan semudah itu juga dibayangkan keputusannya akan sama. Iya, iya, Tetapi secara kepala pemerintahan tidak semudah itu untuk merubah satu kebijakan yang sudah dituangkan dalam undang-undang. undang-undang. Walaupun saya katakan tadi, Ya. Perpu itu ada apa dan sebagainya, tapi kan Perpu itu nanti juga dikembalikan ke DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang kembali. Iya, iya, iya. Jadi saya rasa dalam pemerintahan tidak boleh ada pikiran begitu Iya. karena tidak power di Indonesia ini dalam sisi kepemimpinan tidak absolut, Om EP. Iya. Itu ada dibatasi konstitusi. Luar biasa. Saya rasa itu. Ya. Kalau bicara pribadi beliau, itu beliau yang Iya. layak pantas. Dan beliau selalu menyampaikan bahwa kalau bicara IKN, tengoklah Jakarta. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pendahulunya tidak dijalankan? Ya, saya rasa itu clue yang diberikan beliau bahwa beliau akan tetap konsisten, bahkan tentu beliau akan konsisten mudah-mudahan dengan skema yang ada dan tidak ada diskriminasi, pemberdayaan swasta yang begitu tinggi, pengusaha-pengusaha yang memang punya representatif, punya kualifikasi yang bagus diberdayakan, tenaga kerja memang diberikan pembekalan sertifikasi untuk masuk, termasuk diantaranya tidak ada diskriminasi sosial terhadap penduduk lokal. Itu tentunya yang sangat kita hindarkan sampai sekarang. Tentunya kami sebagai partai pengusung, kalau misalnya beliau pun duduk, itu tetap akan kita ingatkan bahwa ini yang tidak boleh terjadi di dalam sebuah proses IKN. Yang kedua, ada pembangunan yang terintegrasi dan secara proporsional itu beriringan dengan daya dukung daripada kabupaten kota yang ada di wilayah IKN. Mungkin seperti itu. Iya, jadi siapapun presidennya, mau Prabowo, mau Ganjar Pranowo, mau Anies Baswedan, IKN tetap dilanjutkan. Kalau secara pemerintahan itu pasti akan tetap. Pasti akan terlanjut. Secara pribadi nanti apa dan sebagainya itu tidak bisa kita jawab karena bukan kita, Om Epe. Betul. Tapi kan sudah saya sampaikan tadi, Om Epe, bahwa kebijakan itu kan tidak absolut. Ada regulasi, ada konstitusi yang mengatur. Iya. Yang kedua, ada intervensi berbagai macam pihak. Intervensi infrastruktur politik, ada intervensi infrastruktur politik yang lain di luar daripada eksekutif. Seperti itu. Oke, baik. Statement terakhir dari Pak Agus terkait TKN ini. terkait IKN. Ya, statement saya adalah bahwa pembangunan IKN ini adalah merupakan tentunya berangkat dari niat yang luar biasa karena dalam rangka untuk melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu hendaknya skema yang sudah memang disusun, lini masa yang sudah dibuat itu betul-betul konsistensi untuk dijalankan. Yang tentunya kita berharap agar supaya pengusaha-pengusaha lokal itu betul-betul diajak diskusi untuk mengambil bagian. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan standarisasi yang dibutuhkan, itu tolong diberikan semacam pelatihan awal atau semacam mekanisme awal sehingga mereka bisa penuhi. Termasuk diantaranya tenaga kerja lokal. Itu kalau memang ada sertifikasi yang dipenuhi harus dilakukan pelatihan sehingga tidak ada alasan terus mereka untuk tidak libatkan. Tentunya yang terakhir adalah semoga IKN ini tidak terjadi yang namanya diskriminasi terhadap orang lokal. Betul-betul membawa sebagaimana konsep awal, prinsip dan indikator yang sudah ada dalam sebuah proses bahwa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Tidak ada diskriminasi, ini betul-betul intinya bahwa skema yang sudah dijalankan ini dijalankan dan jangan sampai menyebabkan kabupaten kota yang lain tidak mengikuti teriring berdasarkan percepatan yang terjadi di IKN. Yang kedua, closingnya ingin saya sampaikan bahwa
sebelum IKN itu kalau misalnya dana anggaran pusat yang masuk di Kaltim itu misalnya sekian, itu harusnya sudah sekian ratus persen ada kenaikan tentunya dalam rangka untuk mendukung IKN itu Om WP. Oke. Saya kira demikian Om WP, semoga menjadi amal soleh kita semua dan menjadi kebaikan buat keturunan-keturunan generasi kita selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Kawan-kawan yang menonton acara podcast ini luar biasa pencerahan dari Bapak Agus Riansa, Bacalek dari Partai PKS untuk wilayah atau Dapil Berau, Kutim dan Berau. Apa yang disampaikan tadi merupakan ilmu yang sebenarnya yang harus diserap oleh kita, bahwa memang ada pro kontra di pembangunan IKN itu. Akan tetapi menurut beliau, pembangunan IKN jangan terlalu dipolitisir, sehingga apa-apa capaian yang sekarang terjadi di IKN itu justru perlu didorong agar supaya apa yang diceritakan bangsa ini hari ini, bahwa ibu kota negara harus pindah ke lain tempat, katakanlah seperti di Kaltim ini, tujuannya hanya satu, pemerataan ekonomi, dan kita bisa membangun lebih besar lagi di luar Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.